kembali bersama saya Jumina Ayudalena dengan channel Jumina Kalbar. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang samakah kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus berbeda di dalam pengertiannya, tetapi kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus akan terlihat sama di dalam prakteknya. Jangan sampai karena ada kata kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, jadi kita katakan sama kuasa dan karunia karena sama-sama ada kata Roh Kudusnya. Tidak, kuasa dan karunia ini sangat berbeda. Kita tidak bisa samakan kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kuasa selalu berbicara mengenai hal-hal yang sangat terlihat besar, yang sulit untuk dijangkau oleh kemampuan manusia. Kuasa itu lebih berbicara mengenai apa yang Allah lakukan. Dan kuasa itu juga seperti yang saya bilang tadi adalah hal-hal yang sulit untuk dijangkau oleh manusia. Tetapi kasus khusus seperti yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang bernama Musa. Ketika Musa membelah laut Tuberau, itu dikatakan kuasa. Kenapa? Kenapa? Padahal Musa ini adalah orang biasa, tetapi ketika Musa membelah laut Tuberau dikatakan kuasa. Kenapa demikian? Karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh Musa sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Jadi kenapa Musa dikatakan kuasa ketika membelah laut Tuberau? Karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Kemudian kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus berbicara mengenai apa yang Allah berikan kepada manusia. Karunia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menolong serta melengkapi orang lain, khusus dalam pekerjaan Allah. Dalam arti hal yang diperlukan Allah untuk memperlengkapi segalanya. Hal yang dipergunakan Allah untuk memperlengkapi segalanya. Kemudian kita akan melihat karunia yang Allah berikan kepada manusia. Salah satu contohnya adalah karunia untuk memberitakan Injil. Kita dapat lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11. Kemudian karunia untuk melayani kita dapat buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Dan karunia untuk memimpin kita dapat buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Serta karunia untuk berbahasa roh kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dan karunia untuk menyembuhkan kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Jadi di sini kita dapat melihat karunia dan kuasa itu sama sekali tidak bisa disamakan. Kuasa selalu berbicara apa yang Allah miliki, sesuatu yang Allah miliki, hal-hal yang besar yang susah untuk dijangkau oleh manusia. Sementara karunia adalah berbicara mengenai apa yang Allah miliki, yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk melakukan pekerjaan Kristus di dunia ini. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.